Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengungkap fakta baru terkait kasus meninggalnya bocah asal Sukabumi di tangan ibu tirinya. Korban Nizam disebut telah lama mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga. Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyampaikan bahwa kekerasan terhadap korban sudah terjadi sejak usia dini. Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin 2 Maret 2026. Menurut Sri Suparyati, Nizam kerap mengalami penyiksaan fisik yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami korban pun tergolong berat dan berulang. Korban disebut sering disundut rokok oleh sang ayah. Tak hanya itu, Nizam juga beberapa kali disiram air hingga ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Fakta tersebut terungkap berdasarkan penelusuran dan pendalaman yang dilakukan pihak LPSK. Lembaga tersebut saat ini turut mengawal proses hukum serta memastikan perlindungan bagi pihak-pihak terkait. Kasus ini pun menyita perhatian publik karena korban masih berusia anak-anak. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian tersebut menimbulkan keprihatinan luas. LPSK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Pihaknya juga mendorong agar proses hukum berjalan secara transparan dan memberikan keadilan bagi sang korban. Ayah pas jeung bunda. Oh, pas ya jeung bunda. Jadi marah kak, adek. Marah-marah. Jadi marah kak adeknya. Mas Adi, Mas Bunda, ya, Mas ayah yang bunda, ayah bunda, Ilham. Ayah ke mana ujang? Ayah ke keluar. Ayah ke keluar. Itu dipukulnya siang malam. Hah? Jangan dicabut ininya deh. Jangan dicabut. Biar aja bu. Biarin Nanti aja. Simpan sakit lagi tangannya deh. Nanti nyeri. Nanti bapak obatin ya. Nanti bapak obatin ya. Ini sakit ini. Ini sakit. Oh ini tuh. Tuh wah ini tuh. Jangan dicabut, simpan tangannya simpan. Jadi siang malam dipukulnya. Ayah bunda. Ya udah, kan kita sadar bentuk. Nyabut dia. Biar ini dulu, jangan dicabut. Jangan dicabut. Tangannya kita urusin dulu, terusin. Nah, dah, terusin ya. Biar cepat sembuh. Biar aja, Bu. Hah? Ini sakit. Ini jangan dicabut, jangan dicabut. Ini kan ada obat. Jangan dicabut. Biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Biar Hah? Hah? Bisa kalikan dulu. jangan dicabut, pegangnya ke situ. Jangan dulu ya. Jangan ya, sakit ya. Doanya buat semuanya. Anaknya Awang nih lagi kritis ya. Doain aja. Dari Polsek ini. yang menyampaikan perkembangan terakhir kondisi daripada keluarga korban. Karena kebetulan pada saat tanggal 7 Februari, kuasa hukum keluarga korban KPRI serta anggota Komisi 13 juga ke LPSK ya mengajukan permohonan perlindungan, dan hari ini ingin mendapatkan konfirmasi berkaitan dengan proses hukum dan perkembangannya dari Kapolres Surabaya. Ya. Kami dari KPAI mendapatkan laporan tanggal 22, kemudian tanggal 25 Februari kami turun masuk ke lapangan, dan tadi kami sampaikan teman-teman KPAI
termasuk di dalamnya bahwa ayah kandung kuat terindikasi memang melakukan kekerasan, sehingga kami meminta untuk segera diproses hukum karena kekerasan yang dialami Ananda NS ini sudah bertahun-tahun, tapi lebih intens 4 tahun terakhir. Nah, kemudian pasal yang kami minta untuk disertakan adalah satu, penghambatan hak bertemu anak dengan orang tua, kemudian yang kedua adalah unsur penelantaran, dan yang ketiga adalah kekerasan pada anak. Nah, kemudian kami juga menyampaikan tadi bahwa ini ada unsur perencanaan, pembunuhan berencana, pasal 459 KUHP, dan kami minta sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa proses yang melibatkan anak harus Ibu adalah mewakili dari anak ibu tiri enggak ada nggak dari kami juga tapi kami mendapatkan informasi bahwa sebenarnya jauh sebelumnya itu sempat ada RJ antara ibu tiri anak dan cerita si sampai menikah kayak gitu tersebut. Nah, cuma kami belum mengetahui betul ya pada saat itu restoratif justice yang seperti apa, sehingga kemudian ternyata jika pun itu ada restoratif justice sehingga sampai dengan hari ini ternyata anak tersebut tidak meninggal, berarti ini catatan bahwa mekanisme RJ tidak berhasil, dan juga sepertinya ke depan juga tidak harus dilakukan untuk hal-hal yang kasusnya terkait dengan perlindungan anak. Itu tadi dibilang kekerasannya terjadi dari umur 9 tahun itu sebenarnya. ya, jadi sebenarnya sejak kecil anak mendapati kekerasan, tetapi lebih intens ya, lebih intens itu 4 sampai 9 tahun terakhir. Gitu. Dari mulai dipukul, kemudian ditampar, disebut rokok, tapi kalau yang kami mendapati informasi langsung memang ditampar dan dipukul. Ibu kandungnya mendapatkan informasi nggak ya Bu, kenapa alasan ayah kandungnya ataupun ibu tirinya ini melakukan kekerasan kepada korban gitu? Kalau ibu kandung tidak menyampaikan, tetapi kalau kami turun ke lapangan kemarin, salah satunya adalah faktor konflik orang dewasa, suami istri, kemudian anak melampiaskan. Jadi dilampiaskan begitu ya Bu? Ya. Konfliknya dengan ibu tiri apa dengan ibu kandung ibu tiri? Itu waktu yang sekarang 4 tahun terakhir ya. Kalau yang sebelumnya ya ibu kandung. Informasi awal sih kalau yang diterima LPSK kebetulan sebenarnya kekerasan itu bukan hanya kepada si anak tapi juga kepada istri, yang kebetulan adalah ibu dari ibu kandung Nizam. Jadi memang KDRT itu sebenarnya sudah cukup lama dan itu berkelanjutan, dan sepertinya juga sejak kecil Nizam itu dari mulai usia 4 bulan pun juga pernah mengalami kekerasan juga, dan pada saat dia masih dalam kandungan pun itu juga terjadi gitu. Jadi KDRT ini yang memang berkelanjutan, yang sekiranya ini terus menerus dan mungkin bisa sampai dengan hari ini, makanya kemudian ini menjadi catatan buat kasus-kasus KDRT ke depan gitu, supaya pihak kepolisian juga memberikan atensi. Jadi ketika ada laporan KDRT itu harus segera ditindaklanjuti supaya tidak terjadi hal-hal yang memicu sampai meninggalnya anak. Bu Sri, tadi ayah korban juga katanya ketua gangster, ini sepertinya untuk perlindungan. Informasi awal yang kami dapatkan, ayahnya ini kebetulan dia tergabung dalam satu geng yang memang profesinya itu adalah pemasangan TV ya. Cuma kami belum mengetahui lebih dalam gengnya ini seperti apa gitu, tetapi dia memang tergabung dalam satu geng tersebut. Untuk perlindungannya itu ibu? Untuk perlindungannya kemarin itu kami sudah lakukan asesmen ya, asesmen medis, psikologis, dan juga tingkat ancaman, karena kebetulan ibunya mengatakan bahwa pasca setelah dia melaporkan suaminya itu, mantan suaminya itu ada banyak informasi yang masuk, SMS, WA dan sebagainya yang mengajak dia untuk tidak buka suara, dan kalau buka suara dia akan dipenjarakan. Lalu kemudian juga lewat medsos, DM dan sebagainya itu juga terjadi. Nah, tadi di pertemuan yang dengan Komisi 3 kami juga menyampaikan kepada pihak kepolisian ya, jika ada laporan balik kepada si ibu kandung Nizam itu sebaiknya diabaikan, karena laporan balik ini sebenarnya kan ibu sebagai pelapor itu dilindungi di pasal 10 Undang-Undang 31 2014 yaitu tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa mereka yang memberikan keterangan dengan itikat baik itu seharusnya tidak ada tuntutan pidana maupun perdata.
Dan dalam konteks ini, tingkat ancaman tersebut, kami juga meminta kepada pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan, dan tadi sudah diatensi oleh Ketua Komisi 3 DPR RI untuk meminta kepolisian memberikan keamanan juga kepada Ibu Nisma. Jadi ancamannya terduga dari anggota geng yang lain? Kami belum tahu dari mana, tetapi Ketua Komisi 3 meminta supaya Kapolres Sukabumi menindaklanjuti laporan ancaman tersebut dan untuk mengetahui lebih jauh indikasi WA dan sebagainya itu dari sumbernya dari mana, dan itu diminta oleh Ketua Komisi 3 untuk menindaklanjuti. Bu, ini kan kejadian sudah bertahun-tahun disiksanya, Bu. Apakah ibu kandungnya si Nizam ini sudah pernah lapor ke polisi atau belum? Sejauh itu sih belum, karena dia juga kesulitan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Karena setelah usia 7 tahun itu sudah diambil oleh bapaknya dengan alasan dia mau dimasukkan dalam pesantren. Dan sejak itu dia sudah agak kesulitan dan hampir tidak bisa bertemu dengan anaknya. Hak asuhnya berarti jatuh ke tangan ayahnya, Bu? Kalau terkait hak asuh, dia secara legal maupun tidak legal itu kami tidak tahu ya. Tetapi pada posisi pernikahan mereka kan bercerai secara di luar hukum, karena mereka tidak menikah secara resmi gitu loh. Nah, kalau dalam posisi yang masih anak seharusnya di ibu gitu. Cuma memang pada saat itu Ibu Risma sempat pergi ke luar negeri untuk bekerja. Nah, tetapi anaknya diasuh oleh orang tua dari Ibu Risma gitu. Tetapi kalau kemudian diambil oleh Oke. Tapi geng motor atau geng apa? gengnya itu seperti kumpulan mereka yang profesi-profesi Tukang gigi. Komunitas begitu? Iya, komunitas. Terus Bu, ibu tirinya si NS ini sempat dapat kekerasan juga masih Bu dari ayah kandung NS? Istri yang barunya, Bu? Kalau menurut ini ya, indikasi ya, kalau menurut keterangannya memang sebenarnya istri-istri yang lain juga mendapatkan kekerasan, tetapi tidak ada yang berani membuka suara. Termasuk juga Ibu Risma yang sebenarnya ketika dulu menjadi istri juga sempat mendapatkan kekerasan tersebut gitu, tapi tidak berani membuka suara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.